ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensyukuri semua nikmat yang telah diberikannya dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Dimanapun kita berada, di situ pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Apapun yang kita lakukan hanya bisa terlaksana karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita di majelis ilmu pada malam hari ini hanya karena Allah juga yang memudahkan. Pokoknya intinya tidak ada satupun yang bisa kita lakukan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari ayat Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Apa-apa yang kamu amalkan itu Allah yang menciptakan. Artinya adalah kita tidak bisa sholat secara sempurna kalau Allah tidak berikan kesehatan. Kita berdiri tegak, gagah dalam sholat kita karena Allah yang menyehatkan kita. Kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia ini karena Dia pula yang mengizinkannya. Oleh karena itu bersyukurlah, mudah-mudahan nikmat Allah selalu tercurah dalam kehidupan kita bersama, dan mudah-mudahan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah membuat kita harus semakin dekat kepada yang memberikan nikmat. Jangan malah sebaliknya, nikmat yang diberikan oleh Allah tapi digunakan untuk menjauhkan diri, digunakan untuk menambah kemaksiatan. Itu tentu saja satu hal yang tidak wajar untuk dilakukan oleh seorang insan yang beriman kepada Allah. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus banyak-banyak berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin merindukannya. Cinta kita kepada beliau insya Allah cinta yang menyelamatkan di hari mahsyar. Hari mahsyar adalah hari yang sulit. Semua kita membutuhkan pertolongan, dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau membuat kita bisa mendapatkan syafaat darinya, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian As-Siratun Nabawiyah, mencoba untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah di balik perjalanan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang kita bahas di majelis ini adalah peristiwa turunnya wahyu yang pertama ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira dalam hitungan bulan. Beliau tidak sengaja mencari-cari wahyu, cuma Allah berikan kecintaan ke dalam hati beliau, dimasukkan kecintaan ke dalam hatinya oleh Allah untuk menyendiri. Jadi hubbiba ilaihi al-khala, dibuat ia cinta untuk menyendiri. Jadi inginnya itu menyendiri aja. Maka tempat yang dipilihnya adalah Gua Hira. Tidak bisa dia tolak kehendak hatinya, karena Allah yang
memberikan itu. Dan ternyata itu adalah langkah awal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan wahyu, dan Nabi tak tahu. Nabi hanya mengikuti kehendak hatinya. Dan ternyata memang setelah bolak-balik Gua Hira, bolak-balik dalam artian ya habis bekalnya pulang lagi untuk diambil, nanti balik lagi ke Gua Hira, habis bekal balik lagi, dan pada akhirnya ketika balik yang terakhir, disitulah Jibril datang untuk membawa wahyu. Tidak pula langsung Jibril itu memberikan wahyu itu. Ada keadaan-keadaan sulit yang dihadapi dulu oleh Nabi. Apa contohnya? Dipeluk erat oleh dia. Sampai Nabi kita menggigil. Dilepaskannya, dipeluk lagi. Sampai dia juga semakin menggigil. Dan itu bukti bahwa mental ini memang harus kuat untuk mendapatkan sebuah amanah. Karena yang akan disampaikan itu adalah sesuatu yang berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu qaulan tsaqila, perkataan yang tsaqil. Tsaqila itu berat di pundak. Karena ini adalah amanah, maka perlu mental-mental yang kuat. Dan pada akhirnya disampaikanlah wahyu yang pertama itu surat Iqra, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika itu Jibril menghilang. Nabi belum hilang gemetarannya. Sementara Jibril sudah pergi, dan ketika itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira, pulang ke rumahnya, menemui keluarga, istri dan anaknya sambil mengatakan zammiluni, zammiluni, zammiluni. Diselimutilah oleh Khadijah, sang istri kekasihnya, diselimuti secara baik, ditenangkan, disuruh dia istirahat dulu, tenangkan pikirannya. Khadijah sama sekali tidak langsung menanyakan apa yang terjadi. Nggak, kalau bahasa orang kini, nggak kepo. Oh, kepo dia bapak ya. Nggak langsung ingin tahu, kok tiba-tiba menggigil begini, ada apa ini? Dah tidur dulu, istirahat. Setelah agak tenang dia nampak keadaan sudah santai. Ketika itulah dia dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang telah dia hadapi. Datang sosok yang menakutkan, tidak pernah dilihat sebelumnya, dan ia menyampaikan ayat Al-Qur'anul Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khadijah dengan kecerdasan yang dimilikinya, Khadijah radhiyallahu anha dengan kecerdasan yang dia miliki, dia benar-benar mampu menenangkan hati dan jiwa suaminya yang bernama Muhammad. Kata Khadijah, mustahil itu sesuatu yang buruk. Tidak mungkin Allah memberikan kamu sesuatu yang buruk karena sikap kamu selama ini adalah baik. Suka menolong fakir miskin, suka membantu anak-anak yatim. Kalau ada tamu-tamu yang datang dari jauh, dia suka menolongnya. Orang-orang yang berperilaku seperti itu mustahil akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Dan Khadijah tidak pula sekedar menghibur seperti itu. Dia langsung punya solusi. Apa solusinya? Dia ingat anak pamannya Waraqah ibn Naufal. Ingat dia, Waraqah adalah orang yang paham dengan kitab-kitab yang ahlul kitab sebelumnya. Paham dia dengan apa yang ada dalam Taurat. Pastilah dia mengerti dalam persoalan ini. Khadijah lah yang mengusulkan kepada suaminya, ayo kita temui Waraqah ibn Naufal untuk mendapatkan informasi sebenarnya apa yang terjadi. Jadi langsung ada solusinya. Dan solusi datang dari seorang istri. Di buku ini bahkan diberikan satu poin khusus tentang atharu
al-mar'ati salihah fi khidmatid da'wah. Pengaruh istri yang salihah dalam perkembangan dakwah, dalam melakukan dakwah Islam. Ternyata memang nggak boleh diabaikan fungsi dari seorang perempuan salihah sebagai istri, bagaimana sangat membantu perkembangan dakwah. Dan itu pertama kali dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki istri pertamanya yang bernama Khadijah bintu Khuwailid. Itulah sebabnya Khadijah itu orang yang selalu disebut-sebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia wafat masih aja disebut-sebut kebaikannya, sampai-sampai Aisyah cemburu. Jodoh ndak ada orang lain dek lainnya. Contoh Khadijahnya ada di dunia kayaknya. Aki awak nak wasi kau hanya. Apa kata Rasul? Dialah orang yang membenarkan saya di saat semua orang mendustai. Semua orang menolak, dialah yang pertama membenarkan. Dialah yang menenangkan saat saya gelisah. Maka wajar disebut-sebut nama-namanya. Bahkan tercatat dalam catatan sejarah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menjaga hubungan baik dengan relasi-relasi Khadijah, teman-temannya setelah Khadijah wafat. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sengaja untuk menyembelih seekor kambing, lalu dagingnya dia bagi-bagikan ke teman-teman Khadijah yang masih hidup, yang untuk menjaga hubungan baik antara Khadijah yang sudah wafat dengan teman-temannya. Tapi jangan disalahpahami riwayat itu. Kadang itu pula yang dijadikan alasan untuk memperingati kalau ulah mati. Perlu kalau begitu perlu dia diundang juga. Hanya Nabi tidak diundang orang dia ada nonton deh kamu kan. Dan Nabi tidak melakukan asyara apapun. Tidak ada yang dihadiah-hadiah Nabi ketutur entah Yasin, entah Fatihah, tak ada. Cuma Nabi berdasarkan kepada riwayat dan itu sahih, disembelihnya kambing lalu dagingnya dibagi-baginya ke teman-temannya. Kan kalau cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal diantaranya gimana? Nah kan bisa menjaga keakraban dengan teman-teman orang tua kita. Ada orang yang sangat akrab dengan orang tua kita. Sekarang orang tua kita tidak ada. Bagaimana cara menjalinnya? Bisa kita datang, kita silaturahim. Itulah ibaratnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa dipleset-plesetkan nanti untuk amalan-amalan yang lain. Oh berarti inilah dalilnya bahwa sunnah hukumnya untuk melakukan dibuat-buat sesuatu yang tidak pernah dilakukan lalu dengan alasan yang tadi. Ikhwati fillah, jadi disebutkan satu poin di sini tentang pengaruh perempuan yang salehah dalam perkembangan dakwah. Yang pertama sekali merasakannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, sejarahnya saya kira sudah kita bahas, sudah kita sampaikan. Dan pelajaran di balik itu ada banyak sekali. Pelajarannya bisa nanti dilihat dari dua sisi. Pelajaran dari peristiwa turunnya itu. Yang kedua adalah pelajaran dari ayat yang diturunkan. Nah, jadi ada dua sisi ibrah yang bisa kita ambil. Dari peristiwa turunnya itu ada banyak sekali. Disampaikan oleh ahli-ahli sejarah. Nabi adalah orang yang memang paling mulia hatinya, yang paling tepat untuk mengemban amanah dakwah. Orang yang selalu berpikir untuk merubah keadaan Makkah supaya menjadi lebih baik. Cuma dia tidak tahu caranya. Nabi itu cerdas. Tapi untuk mengubah masyarakat menjadi baik, berarti tidak cukup hanya oleh akal dan kecerdasan. Maka diperlukan wahyu.
Seandainya untuk merubah masyarakat menjadi baik cukup oleh akal dan pikiran, Nabi tidak perlu didatangkan kepadanya wahyu. Cukup dengan kecerdasan dia saja, bisa dia merubah kota Mekah. Tapi ternyata tidak. Allah ingin membuktikan bahwa satu masyarakat kalau baik mesti dengan wahyu, mesti dengan Al-Quran, mesti dengan hadis-hadis nabinya. Dari mana caranya? Dari mana dimulai? Mulailah dari mana Allah memulai. Dari mana Allah memulainya, maka dari situ pula lah kita harus memulainya. Maka kalaulah seandainya ada orang yang cenderung mendewa-dewakan akalnya, bahkan mendahulukan akalnya pula daripada wahyu, maka pasti itu merupakan satu sikap yang salah. Karena Nabi baru punya gambaran untuk merubah masyarakat ketika Allah turunkan kepadanya wahyu, dan Nabi memulai dakwahnya dari tauhid. Memulai dakwahnya dari tauhid. Maka ya ayyuhal muddatsir, itu ayat yang kedua nanti turunnya. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Kata wa rabbaka fakabbir, ini sesungguhnya adalah persoalan tauhid. Ini persoalan akidah. Setelah sebelumnya dalam ayat yang 5 tadi itu juga disinggung dalam persoalan akidah, di mana Allah mendudukkan eksistensinya sebagai khalik dan insan sebagai makhluk. Karena dia khalik, maka dialah yang pantas untuk diagungkan dan untuk dibesarkan. Maka wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah, maka besarkanlah. Oleh karena itu, merubah masyarakat hari ini kalau ingin baik, mulai dari apa yang dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus dibenahi pertama sekali adalah persoalan tauhid. Berapa banyak kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Kalau dulu yang sering dicontohkan kan menghanyutkan kepala sapi. Kini ndak kepala sapi leh, sapi kesiku-siku. Ada yang beredar videonya di laut mana itu? Ndak kepala, sapi kesiku-siku aja ompek-ompek kaki. Itu yang dibuang ke laut. Betapa banyak dosanya. Menyiksa hewan. Karena membuat dia mati, tenggelam. Mubazir. Orang-orang yang berimpak untuk itu berarti dia menghabiskan uangnya yang bukan di jalan Allah. Dan membuang sapi itu kali ponakan daging. Akhirnya diserahkan daging itu ke jin-jin, ke makhluk halus agar selamat dan tidak diganggu. Itu semua bagian dari kesyirikan. Dan semakin dianggap itu tidak perbuatan yang syirik. Oleh karena itu, zaman kita sekarang ini zaman di mana didangkalkan pengertian syirik. Maka kita harus memulainya dari syirik, dari tauhid, agar terhindar dari perbuatan syirik. Kita tidak memulainya dari yang lain, karena ada semacam keyakinan itu umat Islam kalau mau baik harus kuasai politik. Sehingga nanti kalau kita yang memimpin, gampang kita mengatur negara, mengatur umat Islam. Tidak ada kepastian. Kalau yang jadi itu, tidak elok tauhid, tidak elok akidah, tidak elok agama. Tidak akan ada guna. Dulu tidak sekena ganyang tu korupsi. Alah jadinya lebih lah pada dulu. Lebih banyak lah pada dulu. Ada kadang sebagian orang mengatakan ingin baik masyarakat Islam, kuasai ekonomi. Karena umat Islam sekarang miskin jadi gampang dipermain-mainkan. Ingat enggak dulu Nabi di embargo itu enggak sahih-duhai. Lama di embargo oleh orang-orang Quraisy, enggak boleh berbelanja,
Tidak boleh beli makanan ke Angkura, saudara. Sampai di antara mereka memakan rerumputan yang ada di kaki-kaki bukit Mekah itu. Apa cerita Sa'ad bin Abi Waqqas? Saking laparnya, dia keluar untuk mencari makanan, apa aja lah yang bisa dimakan. Terus saat terkencang, akhirnya dia pipis. Saat dia pipis itu, dia mendengar pipisnya jatuh kepada sesuatu yang dia kira bisa dimakan. Dimakannya doa. Itu cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Miskin apa lagi yang seperti itu? Tapi berubah ke akidahnya? Tidak. Jadi bukan soal harus kuasai ekonomi, harus kuasai politik, kita harus kaya. Tidak. Bukan kaya, tidak penting. Tapi kalau dimulai dari ekonomi itu akidah tidak elok orang. Tidak ada jaminan jadi elok orang. Oleh karena itu kata Imam Malik, la tasluhu hadhil ummah illa bima saluhat bihi awailuha. Tidak akan baik umat ini kecuali dengan cara baiknya umat yang terbaik dulu, generasi awal. Kenapa mereka bisa baik dulu? Karena tauhid. Nabi memulainya dari akidah. Nabi memulainya dari keyakinan mereka kepada Allah. Karena memang ayat yang pertama turun bukanlah yang terkait dengan harus kaya, kita harus kuasai politik. Enggak. Berapa tahun Nabi di Mekah, enggak pernah Nabi sentuh-sentuh soal kekuasaan. Kalau memang tujuan dakwah adalah untuk kekuasaan, Nabi begitu mudah untuk mendapatkannya, bahkan sudah diberikan. Tapi Nabi menolak, karena dakwah memang bukan untuk itu. Nah, ikhwati fillah, jadi banyak sekali nanti pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, baik dari peristiwa turunnya atau dari kandungan ayat-ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga kedudukan ilmu pengetahuan. Betapa orang-orang berilmu itu adalah orang-orang yang mendapatkan tempat kemuliaan, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Maka kita sebagai seorang muslim diwajibkan oleh Rasulullah untuk belajar supaya kita menjadi orang yang berilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu hukumnya bagi setiap muslim. Ini ketika disebutkan menuntut ilmu, jangan terbayang mendaftar ke kampus. Dek itu kami kok apa ojak Ustaz nak pernah masuk kampus sudah. Nah itu maksudnya menuntut ilmu dalam artian yang sangat luas. Ada orang yang tidak pernah masuk kampus tapi ilmunya luar biasa karena dia memang rajin untuk hadir di majelis ilmu. Itulah sebabnya Nabi memberikan motivasi yang luar biasa bagi orang-orang yang ingin datang ke majelis ilmu. Dalam perjalanan ke majelis ilmu saja sudah ada fadilahnya. Apalagi nanti kalau sudah sampai duduk di majelis ilmu. Hadis yang sangat masyhur sekali yang sudah kita hafal semua. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Luar biasa. Kita pantas untuk memberikan apresiasi ikhwah-ikhwah kita, saudara-saudara kita. Ketika ada majelis di satu tempat, walaupun dia jauh dari majelis itu, tapi mereka sengaja datang dengan niat ikhlas karena Allah hanya untuk ilmu itu. Maka perjalanannya semua yang ada dalam perjalanannya akan menjadi ibadah bagi dia dan akan menjadi saksi bagi kebaikan bagi dia nanti di akhirat kelak. Karena memang perintah Nabi belajar kapan saja, di mana saja. Ketika kita tidak tahu satu persoalan, mungkin kita telepon guru-guru kita, tanya kepada dia. Itu sudah bagian dari belajar atau tidak? Belajar. Enggak, pulsa yang dihabiskan itu semua akan
akan dinilai sebagai sebuah ibadah, pengorbanan. Karena tidak ada artinya kalau kita bandingkan pengorbanan ulama-ulama dahulu dalam menuntut ilmu. Ada namanya Baqi ibnu Makhlad al-Andalusi, tinggal di Andalus, di Spanyol. Dia mendengar di Baghdad ada seorang ulama besar namanya Ahmad. Jadi Baqi ibnu Makhlad itu sezaman dengan Imam Ahmad. Dia mendengar di Baghdad ada seorang ulama besar namanya Ahmad. Ketika dia mendengarkan itu, aja keinginannya mesti dan sampai ke Baghdad. Tidak ada pikiran lain. Maka berjalan kaki dia dari Spanyol sampai ke Baghdad. Jalan kaki. Betapa berat pengorbanannya. Sampai di Baghdad, dapat berita kalau Imam Ahmad sedang dalam tahanan di penjara oleh khalifah. Dia tidak mau mengaku kalau Quran itu makhluk. Ada persoalan perdebatan ahlul kalam, Quran makhluk atau tidak. Mu'tazilah bilang makhluk. Asy'ariyah dibagi-bagi dah. Kalam nafsi tidak makhluk dah. Tapi kalam lafzi makhluk. Maka Al-Quran oleh Asy'ariyah itu makhluk. Maka enggak benar juga itu kalau Asy'ariyah mengatakan bahwa akidah mereka sanadnya sampai kepada Imam Mazhab. Imam Mazhab masuk penjara gara-gara itu. Kan enggak mungkin sama dengan ini akidah kan? Imam Ahmad enggak mau dia mengakui, karena kalau dia akui berapa banyak orang yang tersesat nanti gara-gara fatwa dia. Masuk penjara lah. Baqi ibnu Makhlad datang sampai ke Baghdad. Pertama sekali dia masuk di masjid terbesar di Baghdad. Ada seseorang yang menyampaikan kajian hadis. Ternyata adalah Yahya ibnu Ma'in. Menurut Baqi ibnu Makhlad, ikut juga Imam Ahmad dengannya. Disangku itu dah. Karena dia menyampaikan hadis lancar, sangat lancar, tidak ada ragu sekali. Aku tu gak dengannya. Upon tak. Itu bukan Ahmad kata, itu bukan Imam Ahmad kata yang ada. Itu adalah Yahya ibnu Ma'in. Oh, kalau begitu tolong tunjukkan saya rumah Imam Ahmad. Disabuilah Imam Ahmad sekarang dilarang untuk mengajar karena dia tahanan politik, dilarang oleh khalifah untuk mengajar. Jalannya, tunjukkan ke dalam rumahnya. Ditunjukkan rumahnya, diketok pintunya oleh Baqi ibnu Makhlad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar Imam Ahmad. Siapa kamu? Ana rajulun gharib min Andalus. Saya laki-laki asing tapi datang dari Andalus, sengaja datang menemuimu untuk belajar. Tidak boleh dan maju kini dahnya Imam Ahmad. Kalau maju dan dayan kono wa angkono. Mana murah? Saya datang dari Andalus sengaja untuk belajar. Sejauh itu saya jalan kaki, lalu saya tidak mendapatkan ilmu dari kamu. Bukan saya yang tidak mau, kata Imam Ahmad. Keadaan sekarang menuntut untuk tidak boleh. Karena khalifah yang melarang. Diusulkanlah oleh Baqi ibnu Makhlad. Cendekolanya. Izinkan saya tetap belajar tapi dengan cara. Cendaporunya Imam Ahmad. Saya akan ketok pintu kamu setiap pagi dan saya akan berpura-pura sebagai seorang pengemis minta roti. Kalau begitu pakaianmu harus compang-camping. Tidak boleh ancak-ancak dah. Tidak boleh steady apa segala macam dah kan. Kau pengemis tapi pakaian iyanya tidak pernya. Mulai besok dengan penampilan seorang pengemis. Dia ketoknya pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka oleh Imam Ahmad. Anfulan dapat cik hadis, 2 hadis. Dah, assalamualaikumnya. Baik. Besok pagi datang belum balik. Berpenampilan seperti seorang pengemis. Dapat 1-2 hadis, pulang, pergi. Ini cuma itu sepakat. Akhirnya Baqi ibnu Makhlad punya musnad. Ada musnad Baqi ibnu Makhlad. Gitulah orang dulu untuk belajar. Payah. Maka jadilah dia pengemis hadis. Bukan pengemis roti. Bukan pengemis-pengemis yang lain.
Tapi karena keikhlasannya kepada Allah dalam belajar, jadilah dia seorang ulama hadis, ulama besar yang hadis-hadisnya diriwayatkan pula oleh orang-orang yang sesudahnya. Baik, ikhwati fillah, waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat,
Rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita, maka salah satu dari pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama diturunkan itu adalah kepastian tentang ketinggian kedudukannya ilmu dan orang-orang yang berilmu. Karena ayat yang pertama turun menyinggung persoalan itu. Tapi ilmu yang dimiliki mestilah ilmu yang bismi rabbik. Ini dia jadi kata kunci. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka ilmu apa saja, tetapi sesuatu yang memang membuat kita bisa dekat dengan Allah, maka akan menjadi baik. Akan menjadi kebaikan bagi kehidupan kalau seandainya kita membacanya dengan menyebut nama Allah. Kita bawa Allah dalam kehidupan keilmuan yang kita miliki. Tentu saja ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada ilmu yang hukumnya wajib untuk kita pelajari. Apa ilmu yang wajib untuk dipelajari? Semua yang harus kita kerjakan, semua yang hukumnya fardu ain untuk dikerjakan, maka mempelajarinya juga wajib fardu ain. Tidak bisa kita wakil-wakilkan. Salat kita tidak akan sah kalau seandainya tidak berwudu. Berarti mempelajari wudu hukumnya wajib. Salat tidak akan pula diterima kalau seandainya tidak didasari oleh iman. Puasa tidak akan diterima kalau dasarnya bukan iman. Maka yang dipanggil kutiba itu adalah ya ayyuhallazina amanu. Orang kafir kalau puasa dapat pahala tidak kira-kira? Tidak dapat. Tapi kalau tidak puasa dia berdosa tidak? Apa ya? Kalau dia puasa berpahala tidak? Tidak. Sekarang kalau dia tidak puasa, berdosa tidak? Dia kan tidak dipanggil. Dan auto puasa orangnya, dan tidak akan nimbau orangnya. Tidak ada dosa orang. Cuma tidak berimannya itu adalah kala sodo-doso kok. Tidak perlu dihitung lagi dosa puasa itu. Karena dengan tidak berimannya itu, dia padanya sudah ada dosa besar, terbesar, yang mengalahkan semua yang lain. Nah, kalau memang tidak akan sah kalau tidak beriman, berarti mempelajari iman satu kewajiban. Dan inilah ilmu pertama yang wajib kita pahami. Ilmu pertama yang harus kita pahami secara baik sebelum ilmu-ilmu yang lain, ilmu iman, ilmu tauhid. Bagaimana kita mengenal Allah secara baik? Bagaimana kita paham dengan iman yang sesungguhnya? Iman seperti apa dulu yang merubah kehidupan sahabat? Coba bayangkan, ala di tangan khamar doha untuk diminum, cek minum aja lah. Datang seseorang membacakan ayat, nya, jangan minum jolanya. Ayat khamar sudah turun bahwa khamar adalah haram. Dibuang langsung, khamar akan diminum tadi doa. Itu tidak bisa punya sikap sendiri itu kalau bukan karena iman. Kalau tidak kuat iman, datang perintah Allah, bekoklah, itu yang ada. Maka kadang-kadang asarnya lah jam 5.30, azuhur lah jam 2.30 pula, subuh bekok lah nak tabik matahari. Yang bermasalah di situ ada persoalan iman, ada persoalan tauhid. Maka itu dulu yang diluruskan oleh Nabi. Allah berkuasa mutlak dalam kehidupan kita. Ini harus kita percaya. Berkuasa mutlak itu canda apa makasih? Apapun yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita, itulah yang terjadi. Allah bisa mematikan kita saat apa saja yang Allah inginkan.
Allah bisa mematikan kita saat berbuat maksiat. Kok leta konang dewa itu tutibun niat untuk berbuat maksiat. Lanak pai lanak malangka kakin ha. Tapi dia ingat janjian mati kan dia ndak Allah Taala bekok sadang itu. Ada ndak orang yang wafat saat berbuat maksiat? Ada dan banyak. Dan ada juga orang diwafatkan oleh Allah saat dia berbuat amal soleh. Kadang sedang baca Quran, sedang sujud, sedang menghadiri majelis ta'lim. Pijan terjadi sekarang. Saya ingat dulu ada guru kita di Darun Naqsa, Buya Jamal. Buya Jamal namanya, di Bangkinang seberang. Dia wafat saat dia bersandar ketika majelis akan dimulai di Uwai, di Muara Uwai. Nyandar dia. Pas nak mulai majelis, orang sangko aja orangnya. Bau nak nyando apa, ternyata itu adalah akhir dari kehidupannya. Saya lupa saya kelas berapa waktu itu, tapi saya tahu cerita itu, ingat saya cerita itu. Berarti ada orang yang wafat saat beramal saleh, tapi ada juga orang yang wafat saat berbuat maksiat. Ini sebuah keyakinan yang harus kita yakini secara baik, bahwa Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Inilah yang merubah sahabat dulu. Maka kalau kita ingin berubah, benar-benar ikuti langkah-langkah perubahan yang dilakukan oleh Nabi dulu, langkah-langkah dakwahnya, sehingga generasi jahiliyah berubah menjadi generasi ilmiah. Yang jahil jadi berilmu, yang gelap jadi terang. Karena Islam itu sesungguhnya adalah cahaya. Ikhwati fillah. Ada pelajaran yang lain juga. Peristiwa turunnya wahyu itu menolak dugaan orang-orang orientalis yang mengatakan bahwa Nabi itu dulu belajar ke rahib, ke pendeta Buhairah. Jadi disangka ajaran yang dibawa oleh Nabi itu diambilnya dari Buhairah, dari pendeta. Kan dulu waktu dia masih umur kecil, dia kan dibawa oleh Abu Talib. Dibawa oleh Abu Talib berdagang ke Syam. Dalam perdagangannya di Syam, ada seorang rahib namanya Buhairah yang berada dalam gerejanya. Melihat serombongan, tapi di atasnya ada awan yang melindungi. Ini kok ndak biasa dogenya. Ini pasti ada sesuatu yang berbeda. Diminta oleh dia untuk dibuatkan jamuan untuk menjamu kafilah dagang ini. Ternyata itu adalah Abu Talib dengan rombongannya. Di dalamnya ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia masih kecil. Buhairah sebagai seorang pendeta, rahib itu, dia tahu dia ciri-cirinya karena ada di bukunya. Ada di kitab suci mereka. Orang-orang dulu itu yang benar-benar berpegang kepada Taurat, Injil sebelum dirubah-rubah, tahu dia informasi itu. Bahkan ada ciri-cirinya. Disampaikannya, apakah kamu adalah ayahnya? Enggak, katanya. Saya adalah pamannya. Kata pendeta tadi, ini satu ciri. Karena dikatakan bahwa Nabi akan diutus itu nanti dia adalah yatim. Dia sudah tidak punya ayah, tapi dia dipelihara oleh pamannya. Tapi ini sudah satu tanda. Ternyata juga di kitab mereka disampaikan ada sesuatu sebagai tanda di bagian belakang Nabi, di bagian pundak pada bagian belakang. Itu ada yang agak berbeda warnanya, ditengoknya. Ternyata ada. Nah, di saat itulah pendeta tadi bilang, kamu bawa dia pulang, pelihara dia baik-baik. Dia sungguh nanti akan menjadi orang besar. Nggak jadi Abu Talib pergi ke Syam. Pulang dia membawa keponakannya, dan mulai saat itulah semakin diperhatikannya keponakannya itu. Karena informasi
dari pendeta. Di situ datang pula orang-orang orientalis mengatakan, wah pendeta itulah yang mengajarkan perkara-perkara agama kepada dia. Turunnya wahyu pertama, Nabi dalam keadaan ketakutan, dan turun wahyu-wahyu berikutnya, itu semua menolak dugaan-dugaan orientalis yang memang banyak di antara mereka yang ingin mendiskreditkan Islam, ingin menyudutkan Islam. Maka tertolaklah dugaan-dugaan itu. Karena Nabi mendapatkannya bukan dari seorang pendeta, tapi Nabi mendapatkan wahyu langsung dari Jibril, langsung dari malaikat Jibril, sebagaimana yang diinformasikan oleh Waraqah bahwa itu adalah namus, dan namus itu adalah Jibril yang dulu pernah turun juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ikhwati fillah, apapun tuduhan-tuduhan yang datang dari orang-orang orientalis, maka itu tidak dapat dibenarkan, karena Islam benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Bahkan syariat yang datang kepada Rasul kita berbeda dengan syariat yang datang pada Nabi sebelumnya. Kesamaannya hanya ada pada tauhid. Kesamaannya ada pada akidah. La ilaha illallah itu sama pada semua nabi, mulai nabi yang pertama sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk syariat di situ berbeda. Andaikan nabi kita mengambilnya dari pendeta, tentu yang akan disampaikannya adalah sesuatu yang sama. Tapi ternyata syariat merupakan di antara itulah yang berbeda dengan umat-umat yang sebelumnya. Ikhwati fillah, saya sedikit ingin nyinggung karena berikutnya akan berikut berurutan wahyu-wahyu yang diturunkan, maka di sini disinggung sedikit tentang anwa'ul wahyi. Apa saja bentuk-bentuk wahyu? Cara Nabi mendapatkan wahyu itu seperti apa? Apa saja? Di antaranya adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Ru'ya sadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar hanya ada pada Nabi, dan itu adalah wahyu. Banyak di antara nabi-nabi sebelumnya mendapatkan wahyu berdasarkan mimpi. Nabi Ibrahim berdasarkan mimpi. Nabi Yusuf menjadi ahli takwil untuk mimpi, karena dia awalnya juga bermimpi di waktu kecil. Dia melihat, diceritakannya kepada ayahnya yang bernama Yakub, ada matahari, bulan sujud dengan 11 bintang. Ra'aitu ahada asara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Saya lihat mereka itu sujud kepada saya. Itu mimpinya. Diceritakan kepada Nabi Yakub. Yakub bilang, jangan cita-cita itu ke saudara-saudara wak enggak. Itu adalah kemuliaan kamu. Nabi Yakub sebagai seorang nabi tentu dapat wahyu juga. Ternyata itu isyarat bahwa Yusuf nanti akan menjadi seorang nabi, yang pada akhirnya memang dia diberikan penghormatan oleh keluarganya, termasuk Nabi Yakub sendiri. Maka cara pertama itu adalah ru'ya salihah. Yang kedua, ilham. Ilham itu maksudnya adalah ayyan fusal malaku fi raw'ihi. Allah malaikat menghembuskan sesuatu ke dalam hatinya, dan Nabi memahaminya itu sebagai sesuatu yang dianjurkan. Salah satu dari contohnya di sini adalah kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW berkata, inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i, ai fi qalbi. Sesungguhnya ruhal qudus di sini maksudnya adalah Jibril. Nafasa fi ru'i, dia menghembuskan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam hati. Ai artinya adalah inna Jibril alaihi salam nafakha fi qalbihi. Dia meniupkan, memasukkan ke dalam hatinya. Apa yang dimasukkan ke dalam hatinya? Annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila
rizqaha. Tidaklah akan mati seseorang. Nah, seorang belum akan mati hatta tastakmila rizqaha, sampai dia menyempurnakan untuk mendapatkan rezekinya. Wa ajalaha, dan ajalnya. Maka sebelum kita sempurna menghabiskan rezeki kita, maka kita belum akan, ajal kita belum akan datang sebelum sempurna rezeki. Maka orang-orang yang masih hidup berarti rezekinya masih ada, stok rezekinya masih ada. Cuma kita nggak tahu berapa banyak stok itu tersisa sekarang ini. Nggak ada kita yang tahu. Orang-orang yang sudah wafat berarti stok rezekinya habis. Nggak ada jatah lain itu mati. Dan nggak mungkin jatah orang pindah ke dia. Itu didapat oleh Nabi melalui ilham. Karena dia mengatakan Jibril nafakha. Nafakha itu menghembuskan ke dalam hatinya. Itulah yang dihembuskan itu. Bahwa sesungguhnya seseorang belum akan mati sampai nanti rezekinya sempurna. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fil talab, dan baik-baiklah dalam meminta. Baik-baik dalam, kalau berdoa, berdoalah kepada Allah. Berdoa dengan baik, minta yang baik-baik. Karena semua akan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan catatan rezeki hanya kita hidup hanya sebatas stok rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kadang-kadang memang sudah ada harapan besar akan sehat. Nyolau mau selewo makan. Nah, kan kadang-kadang saya duai di masaki ndak mau selewo makan. Ketiga luar biasa semangat makan. Alhamdulillah kata keluarga. Mudah-mudahan copek sehat. Leila mau makan nih. Andaklah mau sudah makan mati. Ternyata inyo banyak makan tadi tu, ma bin sakit. Nyo ndak banyak makan alun mati tu. Ngalun Nabi lah kan. Aku banyak harapan keluarga luar biasa. Bedo pada yang lain. Tapi ternyata itu adalah dan Nabi memang mengatakan seperti itu. Itu didapatkan melalui mimpi. Baik. Yang ketiga caranya kata Rasul, ayyatiyahu misla salsalatil jaras. Datang kepada Nabi dengan cara yang paling berat dirasakan oleh Nabi. Nabi mendengarkan suara keras seperti bunyi lonceng. Ada lonceng dipukul kuat-kuat. Bunyi itu, seperti itulah suara itu datang. Dalam hadis dikatakan, seandainya wahyu turun dengan cara seperti itu di musim dingin, maka Nabi berkeringat. Kalau musim dingin itu jangan orang berkeringat itu. Kini ketika cara itu datang di musim dingin, maka Nabi keluar keringatnya dalam menerima wahyu itu. Karena seperti kerasnya suara lonceng. Jadi bukan menyamakan wahyu dengan lonceng, enggak. Kerasnya itu yang datang kepada dia dengan cara seperti itu. Wa huwa ashadduhu alayya. Itu adalah cara yang paling berat untuk saya terima sebuah wahyu. Fayub samu anni wa qad wa'aitu ma qala. Jadi ketika itu walaupun dia berkeringat, tetapi Nabi mampu untuk memahami apa yang diturunkan kepadanya, apa yang dikatakan oleh Jibril. Ada lagi di antaranya ma auhahu Allah taala ilaihi bila wasatah malak. Wahyu diberikan tapi tanpa perantara malaikat Jibril. Dulu juga pernah Nabi Musa pengangkatannya sebagai nabi itu bukan melalui malaikat, tapi langsung Allah.
Allah yang berbicara. Maka Nabi Musa disebut dengan kalimullah. Apa arti kalimullah? Orang yang langsung berbicara dengan Allah. Aku tidak ditemu dengan Mu'tazilah kan. Waktu Allah berbicara sama jawab tianya. Nyo sama jawab kok nan subuhat tahu itu. Kalau itu sama tu jawab, itu sama tu jawab. Nya Nabi dahulu tidak apa-apa nasabi sama dah. Datang panggilan bahwa Nabi Musa nampak api dah kan? Pengen nengok ke api itu. Ada ikhla'na alaik. Buka sendalmu. Innaka bil wadil muqaddas itu. Engkau sekarang berada pada lembah yang suci. Disitulah Nabi Musa mendapatkan wahyu, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya saya ini adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada yang pantas disembah selain saya. Fa'budni, maka sembahlah saya saja. Itu didapatkan oleh Musa tanpa perantara Jibril. Maka disebut dia dengan kalimullah. Di sini dikatakan wa thubutu halin nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Isra. Adapun untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang seperti itu ketika peristiwa Isra Mi'raj dalam mengambil perintah salat. Maka saat Nabi berada di Sidratul Muntaha, yang ada hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Jibril pun agak mundur. Yang ada hanya Nabi kita. Padahal Jibril kawan di awal kan. Tapi pas di situ Jibril pun mundur. Dia itu menunjukkan kemuliaan yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga annahu yaral malak fi suratihi allati khuliqa. Kadang-kadang Nabi mendapatkan wahyu nampak malaikat Jibril seperti bentuk aslinya. Disitulah Nabi menyebutkan sebuah hadis bahwa Jibril memiliki sayap 600 sayap. 3 hati sebelah kanan, 3 hati sebelah kiri. Pantaslah cepat. Pantas kencang dia kan. Burung aja 2 sayapnya kan. Bisa terbang dia kemana-mana. Jibril 600 sayap. Sudahlah asalnya cahaya, dia beri pula sayap. Maka tidak perlu diragukan Jibril turun dari langit sebantau aja sampai ke bumi. Bawa wahyu. Karena dia dari cahaya. Karena dia dari cahaya, maka dia ada padanya sifat-sifat cahaya. Kecepatannya kecepatan cahaya. Kalau sempatlah dia dibawa kepada hukum manusia, tiba pandam macet. Kalau dibawa ke hukum manusia tentu aduh macetnya. Malaikat dia enggak hukum manusia, dia karena dia tercipta dari cahaya. Maka hukum cahaya itu yang ada pada dirinya. Kecepatan cahaya per detik berapa juta kilo itu satu detik. Begitulah kecepatannya. Jadi tidak menggunakan aturan manusia. Yang menggunakan aturan manusia yang diciptakan dari tanah. Manusia dari tanah, maka ada pula lah sifat-sifat tanah itu pada kita, bisa membusuk. Karena memang tanah sifatnya seperti itu. Jadi ada di antaranya Nabi mendapatkan wahyu dengan melihat Jibril dalam bentuk asli. Yang terakhir dikatakan kana yatamatsalu annahu sallallahu kana yatamatsalu lahul malak rajulan. Ada kadang-kadang malaikat Jibril menyerupai seorang pemuda. Salah satu sahabat yang paling sering diserupai oleh Jibril itu namanya Dihya Al-Kalbi. Ada sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Dia bercerita orang sangkut orang Dihya-nya mirip. Cuma lancar loh begitu. Enggak mungkin kan. Ternyata dia adalah
dia adalah malaikat. Jadi terkadang malaikat Jibril menyerupai seorang lelaki. Bisa seorang sahabat atau lelaki yang memang tidak dikenal. Seperti hadis Jibril, ada seorang pemuda yang datang sepertinya dia musafir, lalu duduk dekat Nabi, diadu-adunya lututnya dengan lutut Nabi, dipegangnya paha Nabi. Sahabat tidak ada yang kenal dia, karena dia adalah seorang pemuda asing. Ternyata itu adalah malaikat Jibril yang memberikan wahyu. Baik, ikhwati billah, saya kira ini mungkin yang menjadi materi kita pada malam hari ini sebagai penyempurna dari turunnya wahyu pertama, dan itulah beberapa pelajaran, sebagian dari pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajarannya tentu saja lebih banyak dari itu, cuma segitu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya orang yang menyampaikan sebuah ilmu di mana dia sendiri ragu-ragu dengan ilmu yang disampaikan, dan dia pun tidak pula mengamalkan, atau tidak perlu ditanya lah tuh. Perlu jadi jawab jadi itu lah. Ketika kita menyampaikan sesuatu, berarti ada sesuatu yang memang kita mengerti. Ketika Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari saya meskipun satu ayat. Satu ayat yang dimaksud adalah satu ayat yang memang dia paham dan mengerti. Itu yang dia pahami, walaupun satu ayat. Maka ia berkewajiban pula untuk menyampaikan, ada tanggung jawab dia untuk memberitahukan kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, jika belum tahu, berarti belum disebut dengan ilmu. Ilmu itu, kapan disebut ilmu? Itu sesuatu yang yakin, baru dapat disebut sebagai ilmu. Bahkan dalam bahasa Arab itu, itulah detailnya, dilalah bahasa Arab itu. Kata ilmu itu berbeda dengan ma'rifah. Ini arti sama loh. Pengetahuan, ilmu artinya pengetahuan, ma'rifah artinya pengetahuan. Apa bedanya? Kalau al-ilmu itu dilalahnya mimbabil yakin. Yakin. Sedangkan ma'rifah itu dilalahnya mimbabil zon. Maka Allah tidak boleh disifati dengan ma'rifah. Allah hanya boleh disifati dengan ilmu. Maka kita bilang Allahu a'lam. Tidak boleh kita sebut Allahu a'raf. Karena ilmu Allah semuanya yakin. Ya'lamullah. Allahu sami'un alim. Tidak boleh kita bilang ya'rifullah. Karena seolah-olah nanti ada di antara ilmu Allah yang zan. Ilmu Allah semuanya yakin. Oleh karena itu, jika dia sendiri masih ragu, berarti bagi dia itu belum sebagai ilmu. Dan kita terlarang untuk menyampaikan sesuatu yang memang kita tidak menguasainya, yang memang kita tidak mengerti secara baik. Seandainya ada sesuatu yang kita belum terlalu paham, kita tinggal menyebutkannya saja dengan kata la adri. Saya tidak tahu. Itulah dulu contoh yang dilakukan oleh Imam Malik ketika dia didatangi oleh seorang pemuda dari jauh. Dia membawa 40 soal agama dengan keyakinan bahwa semua jawabannya akan dia dapatkan dari Imam Malik. Imam Malik mah ulama besar. Kasan dijawab dari Imam Malik entah sampai entah limo, pokok sekene. Kasalati
Ya imam, saya datang dari jauh untuk mendapatkan jawaban ini semua. Masa sampai nyanyi? Apa kata Imam Malik? Keluar kamu ke pasar sana, umumkan kepada semua orang kalau Malik tidak punya ilmu. Pailannya, umum ke orang itu. Maka ilmu itu kalau kita sampaikan, kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dipahami secara baik. Maka para ulama dulu takut-takut mereka untuk mendahului untuk menyampaikan sebuah fatwa. Kadang kalau ditanya di jandayan lainnya, pai kepulan tu dulu hanya. Mungkin ini lebih paham berdennya. Painya ke si pulan tadi. Kata si pulan ini, kok ndak ada yang bisa jawab kodenya. Pai ke si pulan tu nya. Sampai akhirnya balik ke bertamu balik. Dia proporsional itu akhirnya balik kepada orang pertama. Setelah itu baru dia jawab. Begitulah kekhawatiran mereka dan kehati-hatian mereka dalam persoalan hukum khususnya. Karena hukum kalau sudah disebutkan akan menjadi hukum Allah, khitabullah. Hukum syar'i itu kan definisinya itu. Apa arti hukum syar'i? Khitabullahi ta'ala. Maka hukum syar'i semuanya adalah titah perintah dari Allah. Disampaikan oleh para ulama, maka mereka adalah wakil-wakil Allah dalam menyampaikan hukum. Itulah sebabnya mereka sangat berhati-hati. Dah? Apa sikap kita? Inyo jo ragu mah tu awak percaya lah. Inyo sendiri ragu dengan ilmu itu, awak bisa lah percaya. Nah, berarti jangan diterima hal-hal yang seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hah? Ada jelek? Iya. Itu salah satu dari pelajaran yang tadi tidak tersampaikan. Sorry tadi di rumah saya udah cancang untuk menyampaikan. Ada salah satu yang disimpulkan oleh tarikat-tarikat dan orang-orang pelaku suluk bahwa sesungguhnya Nabi berada di Gua Hira menyendiri. Itu lihat alasan dengan suluk berzikir masuk dalam kelambu menyendiri. Tetapi saya ingin mengatakan yang menjadi sumber hukum yang datang dari Nabi adalah sesuatu yang dilakukannya setelah dia diangkat menjadi Rasul. Itu definisi sunnah. Jadi sunnah itu dalam ilmu usul fikih ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Beda sama hadis, oleh ulama usul beda antara hadis dengan sunnah. Kalau hadis semua yang datang dari Nabi baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudah. Itu hadis. Kalau sunnah yang datang dari Nabi setelah diangkat menjadi Rasul. Kenapa demikian? Karena sunnah sebagai sumber hukum. Dan yang ada dimensi hukumnya hanyalah ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Apapun yang dilakukan Nabi sebelum diangkat jadi Rasul, berarti tidak ada nilai sunnahnya. Sekarang bersemedi di Gua Hira. Apakah dilakukan oleh Nabi sebelum diangkat jadi Rasul atau sesudah? Sebelum. Apakah sesudahnya Nabi masih melakukan? Jawabannya tidak. Berarti bersemedi di Gua Hira bukan sebagai sebuah sunnah untuk diikuti dalam zikir-zikir kita. Maka menjadikan kisah itu bahwa zikir harus menyendiri, harus dalam kelambu, harus tutup kepala, tutup muka, itu semua tidak ada panduannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dibawa kepada ibadah. Ini kan persoalan ibadah ini. Ibadah itu adalah hukum. Ada hukumnya di situ. Dan yang menjadi sumber ibadah
yang di dalamnya ada ketentuan hukumnya hanyalah sekali lagi yang datang dari Nabi setelah diangkat menjadi Rasul. Adapun sebelumnya maka tidak. Itu sebagai jawabannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan penulis buku ini juga menolak hujah-hujah mereka yang menjadikan kisah Gua Hira itu sebagai alasan untuk melakukan cara-cara zikir seperti yang dilakukan oleh orang-orang suluk dan orang-orang tarikat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masih ada? Sekira cukup? Pas. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga akidah kita semakin kuat, semoga cinta kita kepada Nabi juga semakin mendalam, dan kita memohon supaya dihindarkan kita dari semua bentuk-bentuk perilaku syirik yang bisa merusak tauhid dan merusak iman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.